Oke Bapak Ibu, kita masuk kepada bocoran soal PPPK tahap yang kedua 2025 Mansoswa ya, part yang kedua. 35 detik dari sekarang. Semua soal guru ke SJT kakak, hubungi saja admin kami kakak untuk mendapatkan kumpulan filenya ya. Perusahaan tempat Anda bekerja menggunakan sistem IT yang selalu diperbaharui setiap tahunnya untuk meningkatkan produktivitas karyawan. Namun, setelah beberapa waktu, Anda dan rekan-rekan Anda mendapati bahwa sistem tersebut malah mempersulit pekerjaan Anda, sikap Anda. Ya, jadi ini mengelola perubahan ini Bapak Ibu ya. A. Mengubah sistem kesehatan lama agar pekerjaan saya berjalan dengan lancar ya. Padahal di soal di sini ada masalah ya Bapak Ibu ya. Semua sistem IT itu selalu berubah di setiap tahunnya. Kita harus bisa ya menyesuaikan dengan sistem IT yang baru ya. Kalau yang A ini berarti kita menolak perubahan. Langsung kita eliminasi. Yang B, melaporkan hal tersebut pada atasan agar sistem segera diperbaiki atau diubah kembali ke sistem lama. Ini sama juga ya. A dengan B itu menolak untuk perubahan. Yang C, mencoba tetap menggunakan sistem yang baru meskipun bermasalah karena sudah menjadi kebijakan perusahaan. Ya, kita skip dulu. Kalau yang D, mencari solusi bersama dengan tim IT agar sistem dapat bekerja lebih baik sesuai tujuan perusahaan. Ya, kalau yang C ini juga merupakan pendapat Bapak Ibu. Ya, kalau merupakan pendapat, pernyataan, harapan juga kita eliminasi. Maka jelas ya, yang menjadi jawabannya adalah 3, 2, 1. Betul Bapak Ibu. Yuhu. Betul sekali Bu Firna ya. Bagus, Masya Allah, tabarakallah. Jadi sebagai pegawai ASN Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu insya Allah nanti akan dilulus dan juga dilantik ya, kita itu diharapkan mampu memberikan solusi efektif terhadap masalah yang ditimbulkan oleh adanya perubahan ya. Jadi kita harus bisa Bapak Ibu ya. Apakah nanti saat Bapak Ibu menjadi ASN ya disuruh mengisi e-kinerja namanya ya. Apapun itu aplikasinya kita harus bisa menyesuaikan diri dan kita mau belajar ya. Intinya mau belajar. Terima kasih Bu Fi. Masya Allah, tabarakallah ya. Silakan di tap-tap layarnya ya. Kita 1 jam saja Bapak Ibu ya, nggak lama-lama ya, karena memang sulit juga menyusun soal FR ini Bapak Ibu ya. Jadi cukup 10 soal saja ya, ini baru soal yang pertama ya. Terima kasih Bu Fi, terima kasih. Bu, soal teknis PPK itu bukan tentang soal teori apa nih, soal PPK apa maksudnya ya Bapak Ibu ya, saya ulangi lagi Bapak Ibu ya, soal-soal PPK itu ada teknis ya Bapak Ibu ya, ada manajerial, ada sosial kultural ya. Nah, kita yang di manajerial ini Bapak Ibu sekarang ya. Jadi Bapak Ibu tuh ujian nanti ada 2 sesi ya. Sesi yang pertama yaitu soal teknis manajerial dan sosial kultural 90 25 tambah 20 itu 135 soal, tetapi waktunya hanya 120 menit. Makanya di room kita ini dilatih Bapak Ibu mengerjakan satu soal itu hanya 35 detik agar Bapak Ibu bisa manajemen waktu nanti saat di ujian ya, karena sudah terbiasa ya. Lalu sesi yang kedua baru soal wawancara. Ini waktunya 10 menit dan jumlah soalnya adalah 10 buah pilihan ganda ya. Gimana cara dapat soal SJT dari Ibu? Nah, sini ya contohnya ya. Nah, ini contohnya kami berikan ini. Dia kan kalau materi guru ya Bapak Ibu ya, kalau guru itu sesuai dengan kisi-kisi ini. Ya, guru ahli pertama ada apa saja?
Ada konsep yang kalau teori-teori belajar nggak keluar ya, teori belajar nggak keluar kata teman-teman kita yang sudah ujian. Yang banyak itu keluar adalah karakteristik murid berkebutuhan khusus. Ini ada 20 soal ya. Learning objective, bagaimana menentukan tujuan pembelajaran atau indikator capaian hasil pembelajaran. Lalu bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas ya, tentang asesmen. Itu sudah kami susun di sini Bapak Ibu ya. Contohnya ini Bapak Ibu refleksi ya. Kami berikan terlebih dahulu teorinya Bapak Ibu. Ini berkaitan dengan teori refleksi, kisi-kisi nomor 31 ya. Setelah itu baru kami berikan contoh soal SJT ya. Ini soal SJT. Lalu setelah itu ada pembahasan dan lalu ada tips-tipsnya ya. Ini sampai nantinya Bapak Ibu ya. Kisi-kisi ke 39 poin tersebut ya. Nah, sampai sini nanti Bapak Ibu ya. Jadi ini baru satu file Bapak Ibu ya. Satu file yang mana tuh Kak ya? Baru yang ini. Baru yang satu file ini ya, teknis guru kisi-kisi 1 sampai 39. Belum ada lagi yang banyak seperti ini ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang masih jauh tanggal ujiannya masih bisa belajar ini ya. Kalau besok ya nggak bisa lagi ya. Tetapi kalau masih 3 hari, 4 hari masih bisa terkejar semuanya belajar di file kita ini ya. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan, silahkan langsung saja hubungi admin kami. Terima kasih Bu Nur Fitri. Semoga berkah barokah. Bu, kapan file soal diupload ke Google Drive-nya? Kalau file terbaru itu kami upload setelah selesai live ya. Nah, jadi file FR ini selalu bertambah Bapak Ibu ya. Contohnya ini Bapak Ibu. Ya, contohnya soal FR PPK guru dan mahasiswa. Ini selalu bertambah ini Bapak Ibu ya. Ini soal FR guru ini khusus periode 2 ya. Ini selalu bertambah ya sejak ini yang April, Mei, ini yang terakhir kemarin ya 3 Mei ya. Nah, kalau dia PPK yang apa namanya periode pertama ini sudah sejak tahun 2024 kami upload ya. Ini soal-soal FR yang keluar ya, mirip-mirip ya, bukan itu soalnya tapi mirip-mirip Bapak Ibu ya. Kan ada teman-teman kita yang melapor kepada kita mirip-mirip ya, bukan soal asli ya, tetapi soalnya mengarah ya, mengarah. Nah, di sini dia. Jadi ini setiap hari kita update, lihat saja tanggalnya ini Bapak Ibu ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin ya silakan langsung saja hubungi admin kami ya dalam waktu 10 detik. Bu, Pak Ade nggak live ya Bu? Iya Bu Putri Diana ya, Pak Ade-nya karena dalam perjalanan tadi beliau capek ya. Insya Allah Pak Ade besok lagi live-nya ya. Ditunggu FR-FR-nya Bu. Iya, insya Allah. Jadi setelah kita ini live ya, langsung kami uploadkan ke Google Drive tadi soal-soal yang kita bahas malam ini ya. Langsung juga kami uploadkan ke YT kita ya. Oke Bapak Ibu, udah ya. Jadi Bapak Ibu kalau yang bagi guru, jangan lupa ya, Bapak Ibu yang guru ya silakan di follow ya akun Pak Ed Adeusma 13 ya. Boleh nanti nggak ketinggalan Bapak Ibu live-nya ya. Kalau Pak Ade itu jam 7, nanti biasanya jam 7 malam ya. Besok lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan lupa kalau yang bagi guru-guru di follow akun Pak Ed Adeusma 13. Dan bagi Bapak Ibu yang baru-baru juga rekaman live setelah kami upload di YT kita ya Bapak Ibu ya, Ade Yesa Channel. Silakan Bapak Ibu lihat saja semuanya rekaman kita. Baik itu membahas soal teknis guru dan juga membahas soal FR Mansoswa. Bu, udah beli paket guru harus belajar dari mana, Bu? Di Google Drive ya, belajar yang awal ini dulu ya. Nah, ini saya lihatkan ya, karena mungkin Bapak Ibunya udah terdesak ya, karena baru menemui akun kita. Kumpulan materi dan soal PPK guru ini belajar ini dulu ya, teknis guru kalau guru ya. Ini baca ini 1 2 3 4 5, baca sampai part yang kelima ya. Bolehlah part yang kelima dulu ya. Lalu lanjut lagi kalau memang waktunya cuma 2 hari 3 hari lagi, lanjut baca semua soal ini, soal FR, PPK guru dan Mansoswa ya. Ini dibaca semuanya. Jangan sampai terlewat ya. Nah, kalau memang terdesak ya, tapi kalau masih ada 1 minggu lagi kalau bisa baca semua file kita. Tapi kalau Bapak Ibu yang 2 hari lagi atau 3 hari lagi mau ujian ya, baca semua soal FR kita. Dan tidak kalah penting tentu baca soal pendidikan inklusif. Ini 20 soal akan keluar di ujian besok ya. Ini sudah ada 15 soal oleh kami, lalu soal literasi numerasi juga dibaca. Kalau info penting ini adalah trik-trik cepat ya, trik cepat manajerial, trik cepat sosial kultural, dan juga trik cepat wawancara. Oke, ya jadi kalau memang nggak terkejar ya baca saja soal FR lagi ya Bapak Ibu ya.
Oke Bapak Ibu, nanti lama kali promosi-promosi terus. Kita lanjut soal yang kedua. Ya, langsung saja hubungi admin kita ya. Kita bolehlah screenshot dulu ya dalam waktu 10 detik ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, lanjut. Oke, Bapak Ibu, soal selanjutnya. 35 detik dari sekarang. Waktu sudah habis. Anda bekerja di bagian operasional dan menemukan bahwa tim Anda sering mengalami masalah dalam berkoordinasi dengan departemen lain terkait pengadaan barang. Akibatnya, pengiriman barang sering tertunda dan mempengaruhi operasional perusahaan. Tindakan yang sebaiknya Anda lakukan adalah A. Meminta setiap anggota tim untuk berkoordinasi hanya dengan departemen yang mudah diajak. Kalau seperti ini Bapak Ibu ya, tidak ada menggambarkan kerjasama dan juga tidak menggambarkan komunikasi yang efektif ya. Maka yang A itu langsung kita eliminasi. Yang B, mengadakan pertemuan lintas departemen secara berkala untuk membahas kendala dan menyusun solusi bersama terkait pengadaan barang. Kalau yang B ini sangat betul sekali Bapak Ibu ya. Ya, karena di sini ada tindakan nyata yang positif dari kita juga ya, dari tim kita juga, yaitu kita membuat pertemuan lintas departemen secara berkala ya. Kalian C, menyusun protokol kerja yang lebih jelas agar setiap departemen paham perannya dalam proses pengadaan barang. Ini juga bagus Bapak Ibu ya. Tetapi karena konteksnya di sini manajerial ya, mengutamakan kerjasama dan komunikasi antara B dengan C, tentu yang lebih tepat yang B. Kalau yang D, mengatur prioritas pengadaan berdasarkan urutan kebutuhan operasional perusahaan dan memastikan setiap tim mematuhi jadwal pengirimannya. Ini juga bagus Bapak Ibu, tetapi yang lebih spesifik itu adalah antara B dengan D. 3, 2, 1. Yuhu. Selamat kepada Bapak Ibu yang menjawab B. Masya Allah, tabarakallah. Selamat ya kepada Bapak Ibu yang ujian besok ya, dijaga kesehatannya ya, semoga diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan berlarut malam tidurnya Bapak Ibu ya. Terima kasih Bu Fi, Masya Allah, tabarakallah. Ini untuk semua formasi ya, Mansoswa ya. Ini untuk semua formasi ya. Nah, ini Bapak Ibu ya, ini ada pertanyaan dari Ibu Ana ya. Nah, jadi apa perbedaannya manajerial dan sosial kultural Bapak Ibu? Kita ulang-ulang lagi kajian kita ya, kajian kita. Nah, ini ya, perbedaan manajerial dan sosial kultural. Kalau manajerial, soalnya itu lebih ke cara kita saat bekerja atau saat berada di lingkungan kerja Bapak Ibu. Ya, mungkin Bapak Ibu menjadi ketua tim ya, apalagi manajer, apalagi Bapak Ibu atasan, bawahan ya. Kalau yang kedua itu sosial kultural, lebih kepada cara kita dalam hidup bermasyarakat. Apa peran kita itu Bapak Ibu sebagai ketua RT kah ya, sebagai anak kah, atau nanti sebagai berhubungan sesama tetangga ya Bapak Ibu. Dan biasanya soal itu berurut Bapak Ibu ya. Jadi kalau manajerial itu nomor 91 sampai 115 ya. Jadi kalau manajerial Bapak Ibu, apa kemarin trik kita Bapak Ibu? Kalau manajerial harus mengutamakan Bapak Ibu, utamakan pekerjaan dibandingkan kepentingan pribadi ya. Nah, jadi kalau manajerial ya mengutamakan pekerjaan Bapak Ibu ya. Tetapi kalau sosial kultural kemarin Bapak Ibu bagaimana?
ya kita harus berusaha membantu orang di sekitar ya, jadilah orang yang baik Bapak Ibu ya. Jadi lihat tadi apa tadi, manajerial itu nomornya berurut ya, 91 sampai 115. Kalau sosial kultural itu 116 sampai 135 ya. Kalau nanti Bapak Ibu menemui di soal sosial kultural antara permintaan atasan atau peran Bapak Ibu di dalam masyarakat, Bapak Ibu harus memilih apa peran Bapak Ibu di masyarakat ya. Contohnya kemarin kita ada soalnya ya Bapak Ibu ya. Kita sebagai juri lomba pesantren Ramadan ya. Saat kita menjadi juri dalam pesantren itu ya, ternyata atasan kita menelpon kita meminta dia menemani dia pergi ke suatu daerah yang kita ingin kunjungi gitu ya. Kalau dia sosial kultural, mana yang kita pilih Bapak Ibu? Apakah kita pilih permintaan atasan atau kita sebagai juri lomba? Tentu kita pilih adalah sebagai juri lomba karena memang peran kita di masyarakat saat itu menjadi juri lomba ya. Tetapi kalau di manajerial soalnya nanti 91 sampai 115 ya kita utamakan permintaan atasan ya. Kita utamakan pekerjaan dari kepentingan pribadi kita. Oke Bapak Ibu, tes tim wawancara dong Bun. Ini dia ya, sudah ada ini tipsnya, silakan di SS saja ya. Silakan di SS saja. Oke Bapak Ibu, di SS 3 2 1. Oke. Sudah ini 3 2 1. Mantap. Kita lanjut ya. Bu, kalau nggak punya cerdik lebih baik ngerjain mahasiswa dulu apa langsung teknis? Kalau menurut saya memang mahasiswa dulu Bapak Ibu ya, karena teknis ini nanti sudah mumet kepala Bapak Ibu ya. Jadi kalau menurut saya kerjakanlah dulu Bapak Ibu soal dari 91 sampai 135 dulu manajerial dan sosial kultural. Karena memang waktunya juga karena memang soalnya juga sedikit ya. Kalau teknis dulu nanti takutnya nggak terkejar Bapak Ibu untuk mengerjakan mahasiswa ini ya. Kalau teknis kan nanti soalnya mungkin ada beberapa yang panjang-panjang, membutuhkan 1 atau 2 kali baca gitu kan. Jadi kalau menurut saya kerjakanlah dulu soal 91 sampai 135 dulu. Oke Bapak Ibu? Mantap. Nah, lihat nanti ya. Jadi kalau dia positif semuanya gimana Kak? Ya, jadi Bapak Ibu itu harus terbiasa mengerjakan banyak soal ya. Tidak di soal kami saja, boleh di soal di room lain ya. Semakin banyak Bapak Ibu membahas banyak-banyak soal, semakin terbiasa nanti oh ini positif semuanya. Dia lihat peran kita di situ bagaimana peran kita ya. Jadi dilihat di konteks soal. Kalau tips untuk menjawab kalau dia positif semua, bagaimana tipsnya Bapak Ibu? Yaitu pengalaman kita dan juga banyaknya kita membahas soal ya. Kalau banyak kita membahas soal, insya Allah nanti bisa membedakannya. Oke Bapak Ibu, kita lanjut lagi ya soal selanjutnya. Mana Bu kalau masuk dulu tunggunya. Tunggu dulu ya, ada tadi Pak Udoyono, mana Pak Udoyono tadi? Saya mau lihat, alhamdulillah. Ini dia Pak Udoyono. Masya Allah, tabarakallah ya. Masya Allah. Saya sudah tes 2 minggu lalu, lumayan sering nonton live ibu dengan Bu Desa dengan suaminya. Sangat membantu saya mengerjakan soal. Nilai saya 600. Masya Allah, tabarakallah. Ya, semoga nular ya semuanya untuk Bapak Ibu semuanya yang belajar di room kita ini ya. Semoga nular semuanya ya, karena memang itu basicnya kami juga guru ya. Nah, jadi insya Allah lah ilmu-ilmu selama ini, ilmu PPG, ilmu semuanya, nah, itu semuanya sudah kami kasih semuanya ya. Oke Bapak Ibu. Ibu ya, Ibu Wood Wood Dodo ya. Boleh ya nanti ya Ibu saya DM ya Bun ya. Boleh ya Bun? Wood Dodo ya. Ya aduh Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Ya, memang kalau memang rajin mengikuti live kita sejak bulan Ramadan ya. Waktu bulan Ramadan saja kita live 3 kali sehari ya Bapak Ibu ya. Nah, 3 kali kita sehari. Apalagi kalau pas sudah lewat dari Ramadan, kita sudah lebaran ya, kita 1 kali sehari saja lagi ya. Oke Bapak Ibu, kita lanjut ya. Lanjut ya, semoga nular ya. Semoga nular. Jadi memang
Ibu Dodo ya. Nah, dia memang sering nonton live kita berdua ya. Saya berdua dengan rekan saya Pak Ade. Makanya Bapak Ibu, ini jadwal live kita Bapak Ibu ya. Silakan di screenshot Bapak Ibu. Dan bagi Bapak Ibu yang ketinggalan live kita, langsung saja ke akun YT kita ya. Akun yang merah-merah ini Bapak Ibu, yang merah-merah ini. Ya, nah, sini lihat sini. Ya, sini sudah banyak Bapak Ibu ya bocoran soal ya Bapak Ibu. Ini sudah lama sebenarnya dianggurin akunnya, tetapi karena permintaan Bapak Ibu yang PPK tahap 2, alhamdulillah bisa kami upload lagi ya. Nah, ini sudah banyak Bapak Ibu ya penontonnya soal FR teknis guru yang periode 2 ini sudah banyak juga yang ditonton sama orang banyak ya. Jadi silakan belajar saja dari sini Bapak Ibu, insya Allah membantu Bapak Ibu baik itu yang teknis guru dan juga mahasiswanya. Oke Bapak Ibu, kita lanjut lagi ya Bapak Ibu ya. Boleh ya Bapak Ibu, kita lanjut lagi soal selanjutnya. 35 detik dari sekarang. Kakak, soal FR itu ada fail report ya kakak ya. Fail report itu adalah soal ya secara umum yang diberikan oleh teman-teman kita yang telah ujian kepada kita, baik itu di DM-nya, baik itu di wawanya ya, pokoknya dihubunginya kita gitu ya. Nah, diberikannya gambaran umum. Nah, ini kami buatkan soal seperti itu gitu ya kakak. Oke, mantap. Oke, waktunya sudah habis ini. Kita bahas sama-sama ya Bapak Ibu ya. Sekolah Anda tergolong sekolah baru. Tahun ajaran ini mendapatkan bantuan dana DAK, dana alokasi khusus untuk pembangunan beberapa ruang kelas dan laboratorium. Proyek pembangunan ini harus selesai dalam jangka waktu 6 bulan ya. Di tengah proses pembangunan, beberapa pekerja mogok kerja karena protes gajinya kecil. Padahal sejak awal telah disepakati terkait gaji tersebut dan mereka setuju. Apa langkah Anda sebagai kepala sekolah menyikapi hal ini? Rata-rata Bapak Ibunya di sini menjawab D. A. Tetap mengharapkan pekerja lama tersebut ya. Padahal dia sudah mogok kerja ini Bapak Ibu ya. Dan juga di sini ada kata-kata mengharapkan, harapan ya. Kalau ada kata-kata pendapat, pernyataan ya, harapan, itu jangan dipilih menjadi jawaban. Langsung kita eliminasi. Buram ya? Mungkin karena sinyal saya itu ya. Sudah ya? Yang B, memberitahukan kepada kepala Capdin terkait masalah ini dan meminta solusi. Ya, berarti kepala sekolah menghubungi Capdin. Oke, kita skip dulu ya. Yang C, menunda dulu pengerjaan proyek pembangunan sekolah ini karena masih ada waktu ya. Padahal waktunya 6 bulan, sudah setengah proses, berarti 3 bulan lagi Bapak Ibu. Kalau ditunda-tunda terus Bapak Ibu, nanti takutnya tidak selesai Bapak Ibu ya. Sampai kapan dia ingin menunda? Maka yang C itu juga kita eliminasi. Yang D, langsung mengadakan rapat dengan majelis guru untuk mencari alternatif dan cara agar masalah proyek pembangunan sekolah ini cepat ditangani. Mana yang lebih tepat Bapak Ibu? Apakah kita beritahukan kepada kepala Capdin, kita sebagai kepala sekolah, atau kita rapat koordinasi bersama majelis guru? Rata-rata Bapak Ibunya menjawab B atau D. Kita buka jawabannya ya. 3, 2, 1. Yuhu. Betul, mantap sekali Bapak Kar. Ya, ini terkait ya manajerial ya, yaitu kerjasama dan juga apa komunikasi. Masya Allah Bu Nur Fitri, Masya Allah tabarakallah.
Masya Allah, tabarakallah. Ya betul Pak Andi. Ya, semangat ya Bapak Ibu ya. Yang mau ujian besok semangat ya. Atau yang 2 hari lagi, 3 hari lagi tetap semangat ya. Jaga kesehatannya ya. Jangan begadang ya, jangan bertanggang ya. Begadang kalau untuk yang ujian besok tidur lagi Bapak Ibu ya. Jam 10 tidur lagi ya. Doain saya ujian tanggal 7 ya, insya Allah tanggal 7 ya, ada yang 11 juga ya. Ayo viralkan. Oke Bapak Ibu, kalau B belum tentu cap di mana. Orang Mabu, orang Minang, barale gadang. Nah, orang Minang saya ya. Salam kenal Bapak Ibu semuanya ya. Saya orang Minang. Oke. Kita lanjut ya. Lanjut soal yang keempat. Mana membedakannya, Bun? Jawaban yang betul, Bun. Ya, skornya ini ya. Kalau yang benar skornya 4, jadi nggak ada skornya 0 ya. Yang 4 sama 1 ya. 35 detik dari sekarang. Soal mahasiswa, Kakak. Kakak seperti masih berlaku untuk tahap 2. Insya Allah masih berlaku ya. Makasih Bu Nur Fitri. Aduh, berkah kali ini Bu Nur. Ada trik cepatnya Kakak ya, makanya diorder saja langsung semuanya. File kita masih ada waktu bisa dibaca-baca ya. Kalau sekarang saya terangkan nggak cukup waktu ya, karena waktu live saya cuma 1 jam. Waktu sudah habis. Anda sudah 3 kali berturut-turut menjadi ketua tim layanan pelanggan di sebuah perusahaan. Pada tahun pertama, ada masalah terkait pemprosesan keluhan pelanggan yang tidak tepat waktu. Meskipun sudah dilakukan evaluasi, masalah yang sama masih berulang pada tahun kedua dan ketiga. Ya, tindakan yang sebaiknya Anda lakukan adalah, ini memang kesalahannya sudah berulang kali ini Bapak Ibu, ya. A. Mengusulkan staf baru yang lebih berkompeten dalam menangani keluhan pelanggan untuk menjadi ketua tim layanan tahun depan ya. Oke, harus ganti lagi nih ya. Kalau yang B, meminta manajer selalu memantau kinerja staf layanan secara berkala ya. Ini kan memang seharusnya manajer seperti itu ya, nggak perlu kita minta Bapak Ibu ya, nggak perlu kita minta ya. Kalau ini menyuruh-nyuruh manajer juga ini ya. Jadi antara A dengan B tentu yang lebih tepat yang A. Yang C meminta komitmen tim untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama di tahun berikutnya ya. Ini sudah kita minta ini berulang, sudah tahun kedua, tahun ketiga diulangi lagi. Berarti ini apa Bapak Ibu? Jangan mengulang solusi di soal ya, sama dengan trik cepat kita yang manajerial ya. Mana dia nih? Ya, aduh kita lihat dulu ya. Nih, manajerial nih ya. Yang nomor 7 ya. Jangan mengulang solusi yang ada di soal. Apa tadi solusinya Bapak Ibu? Sudah dikatakan di soal tadi Bapak Ibu. Ya, ini dia. Meskipun sudah dilakukan evaluasi, masalah yang sama masih berulang lagi pada tahun kedua, pada tahun ketiga. Yang C ini meminta komitmen tim untuk tidak mengulangi kesalahan. Padahal dia ulangi terus ya Bapak Ibu ya. Maka yang C itu jangan mengulang solusi di soal. Yang C itu langsung kita eliminasi. Yang D, meminta manajer untuk tegas mengganti Anda sebagai ketua tim dengan staf lain agar masalah yang sama tidak terulang lagi, gitu ya. Mana yang lebih tepat Bapak Ibu? Antara A dengan D Bapak Ibu? Kita lihat jawabannya Bapak Ibu. 3, 2, 1. Yuhu. Ini Bapak Ibu ya, terkait pengambilan keputusan. Oke Bapak Ibu. Masya Allah, Bu Nur ya. Masya Allah, semoga rezeki Bu Nur melimpah ruah terus ya Bu Nur ya. Teman-teman sudah tes, benar salah. Kalau yang guru, Bapak Ibu, yang benar itu 5, yang salah 1. Tetapi kalau yang bukan guru, yang benar 5, yang benar yang paling rendah itu 1. 0 ya, 0 ya kalau bukan guru ya.
Oke Bapak Ibu, di sini sudah ada kami jelaskan Bapak Ibu ya. Jadi trik-trik itu silakan Bapak Ibu baca saja ya. Ini perbedaannya. Ini rincian-rincian seleksinya ya, dan ini trik-trik cepatnya, trik cepat manajerial, trik cepat sosial kultural, trik cepat wawancara, dibaca ini semua Bapak Ibu ya. Tip rahasia menjawab soal PPK ya. Ini sudah kami buatkan, sudah kami berikan di link ini semuanya ya. Jadi Bapak Ibu tinggal dibaca-baca saja lagi karena tidak ada waktu lagi ya Bapak Ibu ya. Sudah ada di semuanya di link kita ini ya. Bagi Bapak Ibu yang belum order, silakan order ya. Paket guru ya, paket penata, paket operator ya, administrasi, lalu paket mansoswa ya. Nah, dihubungi admin kami kalau ingin mendapatkan link Bapak Ibu ya. Nah, ini dia hubungi itu ya. Linknya mana ya Kak? Ya hubungi dulu admin ya, hubungi dulu, baru dapat. Oke Bapak Ibu, Masya Allah, tabarakallah. Bun, saya nggak ada uang sekarang Bun, saya mau yang gratis-gratis aja. Oke, kalau yang mau gratis ya Bapak Ibu langsung saja ke channel kita ya, ke YT kita, ADY channel ya. Belajar semuanya di YT kita ini ya, yaitu soal-soal pembahasan soal FR Mahasiswa, soal FR Teknis Guru, semuanya sudah kami berikan di sini ya, rekaman live kami selama ini ya. Silakan Bapak Ibu lihat saja di sini, belajar ya. Kalau yang belum punya uang untuk order pakai soal ya, langsung belajar gratis saja di YT kita. Oke, Masya Allah, tabarakallah. Yang tidak ingin ketinggalan jadwal live kita ya, ini di akun Pak Ade dan di akun saya, silakan di screenshot ya. Kak, berapa nilai manajerial kalau benar semuanya? Ini dia. Nah, sudah ada rinciannya sini. Ya, nah, jadi kalau rincian seleksi itu nilai poin tertinggi ya itu 670, kompetensi teknis 450 ya, manajerial sosial kultural 180 dan wawancara 40 poin. Oke Bapak Ibu, kita lanjut lagi ya. Alhamdulillah teman kita baru tadi di sini ya, Ibu Wudoyono tadi ya, 600 nilainya ya, alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu nanti kalau memang semangat juga ya, nanti insya Allah nasibnya saya doakan juga ya seperti Ibu Agustin ini ya. Paling tidak seperti Ibu Agustin ini ya. Alhamdulillah tadi ikut tes dapat skor 594 ya. Posisi 1 di sesi 1. Nah, jadi insya Allah lah kalau mau belajar bersama kita Bapak Ibu atas izin Allah ya melewati channel kita, Bapak Ibu nanti bisa nasibnya seperti Ibu Agustin ya. Amin amin ya robbal alamin. Oke Bapak Ibu, kita lanjut lagi Bapak Ibu soal selanjutnya. Ya, semoga lancar ya Ibu Eli. Masya Allah Bu Eli besok ujiannya ya, semoga lancar ya Bu Eli ya. Bu, kalau soal teknis guru tiap poin itu memiliki poin. Iya, Bapak Ali, semua poin memiliki poin 5, 4, 3, 2, 1 ya. Jadi kalau mau semuanya soal SJT guru sudah ada kami sediakan di sini ya. Silakan di screenshot layarnya ya dalam waktu 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Kita lanjut lagi ya karena di sini nggak ada lagi waktu kita. Kita bahas dulu ya soal FR. Soal FR yang kelima. Oke, jangan grogi Bapak Ibu. 35 detik dari sekarang. Bun, soal guru nggak ada lagi mengarah ke mapel, Bun. Soal guru itu berbentuk SJT ya. Tidak ada mengarah ke mapel lagi. Oke, waktu sudah habis. Rata-rata Bapak Ibunya menjawab A ya.
Karena suatu hal Anda terpaksa meminjam sejumlah besar uang pada teman Anda untuk keperluan pribadi. Anda berjanji untuk mengembalikan uang tersebut saat hari gajian tiba. Ternyata perusahaan mengalami masalah dan gaji karyawan terpaksa ditunda hingga beberapa minggu ke depan. Padahal teman Anda sudah berkali-kali menanyakan pinjaman tersebut karena rencananya akan digunakan untuk membayar keperluan kredit. Sikap Anda: A. Meminta bantuan keluarga untuk membantu masalah tersebut agar bisa segera membayar utang, ya. Sesuai dengan trik kita Bapak Ibu, kita lihat lagi Bapak Ibu ya trik kita. Kalau bisa itu ada tindakan yang nyata langsung dari diri kita ya. Pilih tindakan nyata yang positif. Kalau yang A itu berarti kan membebani keluarga juga Bapak Ibu. Ya masa kita bebani lagi keluarga kita? Ya. Apalagi orang tua kita ya, masalah kita yang utang orang tua pula kita yang kita repotkan ya. Maka yang A itu langsung Bapak Ibu ya kita eliminasi. Ya, mana tadi soalnya? Ya, langsung kita eliminasi, jangan meminta bantuan lagi ya Bapak Ibu ya. Yang B, menjelaskan permasalahan saya saat ini dan meminta pengertiannya untuk membayar utang saat gaji sudah saya terima. Bolehlah kita skip dulu ya. Yang C, berusaha memberinya pengertian mengenai keterlambatan saya sambil mencari pinjaman online ya. Nah, oke. Kita lihat juga dulu ya, kita skip dulu. Oke, coba gue bantuin dia. Yang D, merasa bersalah dan berjanji akan membayar lebih banyak dari uang yang dipinjam agar teman saya tidak terlalu marah. Kalau ini merasa ini Bapak Ibu, ini perasaan ini Bapak Ibu ya. Kalau ada pernyataan perasaan, pernyataan harapan ya, pendapat, itu juga langsung kita eliminasi. Antara B dengan C, mana yang ada tindakan nyatanya Bapak Ibu ya. Kalau ini hanya menjelaskan pengertian dia, berarti kita mau diiba-iba gitu ya. Apa? Mau dikasihani gitu ya. Kalau yang B ini ya. Tapi kalau yang C ini kita berusaha lagi, sudah kita berikan pengertian, kita ada tindakan kita pinjam juga ke pinjaman online gitu ya. Mana yang lebih tepat Bapak Ibu? 3, 2, 1. Betul Bapak Ibu, selamat kepada Bapak Ibu yang menjawab C. Ya, jadi tidak boleh pinjam. Ya kan pinjamnya kan cuma sebentar ya Bapak Ibu ya. Jangan, bukan saya mengarahkan Bapak Ibu pinjol ya, jangan ya. Ini kan memang kita itu sudah berjanji kepada teman kita itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini win-win solution ya. Daripada ini hanya berupa kita dikasihani saja ini kalau yang B ini ya. Berarti kita itu terlihat kelemahan kita gitu ya. Tapi kalau yang C ini ada usaha kita. Apa usaha kita? Yaitu mencari pinjaman online ya. Insya Allah nanti kan dibayar cepat-cepat ya. Lebih baik sama keluarga. Jangan disusahkan lagi Bapak Ibu ya. Jangan disusahkan lagi keluarga ya. Istri kita, suami kita, ibunda kita, bapak kita, jangan lagi ya. Biarlah kita yang merasakan pahitnya kehidupan ya. Oke Bapak Ibu, kita lanjut lagi Bapak Ibu soal yang ke-6. Oke, 35 detik dari sekarang. Waktu sudah habis. Perusahaan akan memberikan sejumlah bonus bagi pegawai yang memiliki target penjualan tertinggi bulan ini. Saat pengumuman, Anda ketahui salah seorang rekan Anda yang berhasil mendapatkan target tertinggi ternyata melakukan manipulasi data sehingga ia berhasil mendapatkan bonus tersebut. Sikap Anda, ya.
A. Menyebarkan bukti yang memberatkan tindakannya lewat sosial media. Nah, ini berarti kita mempermalukan dia Bapak Ibu ya, apalagi lewat sosial media ya. Tidak boleh seperti itu ya Bapak Ibu ya, kalau lewat sosial media ini sama juga mempermalukannya, jangan. Yang B. Mencari bukti untuk kemudian melaporkannya kepada atasan. Rata-rata Bapak Ibu menjawab B ya. Karena di sini kita lihat Bapak Ibu, dia itu memanipulasi data. Berarti kalau memanipulasi data, mempengaruhi semua data-data perusahaan kita Bapak Ibu ya, agar dia itu menang ya. Nah, jadi yang B ini boleh ya Bapak Ibu ya. Kita skip dulu. Yang C. Menegurnya dengan baik-baik dan mengingatkannya bahwa yang dilakukannya salah. Nanti kita lihat ya, kapan dia ditegur, kapan dia dilaporkan ya. Kalau yang D. Memarahi dengan keras karena hal tersebut merugikan saya. Kalau memarahi, ini juga Bapak Ibu tidak beretika juga Bapak Ibu ya. Kalau bagusnya kita tegur lah Bapak Ibu ya. Antara B dengan C Bapak Ibu. Kita lihat jawabannya Bapak Ibu. 3, 2, 1. Yuhu. Betul Bapak Ibu, jawabannya adalah B. Ya, kenapa? Jadi kapan dia dilaporkan Bapak Ibu kepada atasan kita kalau dia itu ya teman kita ataupun siapa itu dia melakukan penyelundupan dana ya atau korupsi atau memanipulasi data akan mempengaruhi sistem kerja kita secara keseluruhan atau melanggar undang-undang di negara kita ya seperti mengedarkan narkoba dan lain-lain, itu harus kita laporkan kepada atasan ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau yang dan juga sering ya, kalau ada kata-kata sering juga misalnya dia sering terlambat, sering berbuat seperti yang tidak sesuai dengan aturan di perusahaan, itu juga kita laporkan. Tetapi kalau misalnya dia sesekali berbuat terlambat, misalnya terlambatnya baru 1 kali ini ya, itu nggak apa-apa kita tegur Bapak Ibu ya. Kalau dia permasalahan ringan ya, itu kita tegur ya. Tetapi kalau sudah berat seperti penyelundupan dana dan juga korupsi, itu harus kita laporkan kepada atasan. Oke Bapak Ibu. Hai, Solo hadir. Ya, salam-salam ya dari Sumatera Barat di sini ya. Filenya nanti diupload di file tidak Bu? Iya, insyaallah ya. Bu Hikari, nanti saya uploadnya di sini, Bun ya. Bu Hikari, lihat di sini. Ibu ambil yaitu soal FRPPK guru dan mahasiswa ya. Ini agak belibet sekali mulut saya nih, dulu ya. Nah, lalu Ibu ambil yang ini ya, yang soal FR guru mahasiswa periode 2. Di sini saya uploadkan nanti ya. Ini sudah diupload sama Pak D tadi yang soal FR guru periode 2 ya, part yang ketiga. 3 Mei 2025 ya. Nah, di sini nanti akan kami upload. Jadi Bapak Ibu seringlah lihat, dicek-cek secara berkala link kita ini agar mendapatkan file-file terbaru ya. Cukup ordernya di awal saja dan akan mendapatkan soal-soal terbaru dan soal-soal FR terbaru, baik itu mahasiswa ataupun teknis guru. Opsinya sama sampai D saja Kak. Iya, kalau mahasiswa sampai D saja. Tetapi kalau teknis sampai E ya. Kok Ibu Iza baru apa ini? Rekam itu. Kalau saya guru tetapi ngelamarnya teknis itu soalnya teknis. Iya. Jadi Ibu Vera itu belajar sesuai dengan formasi yang Ibu Vera lamar ya. Oke, Bu Vera. Oke Bapak Ibu, ini saya kayaknya ditegur lagi nih sama di sinyal saya kayaknya ya. Kita lanjut saja dulu Bapak Ibu ya, soal selanjutnya ya. Kalau nanti saya keluar Bapak Ibu, nanti join lagi ya. Ini kayaknya bermasalah nih sinyal saya.
Aduh, bermasalah tadi sinyalnya Bapak Ibu. Maaf ya Bapak Ibu ya. Bermasalah sinyal saya tadi. Anda adalah pegawai layanan operasional di sebuah perusahaan yang memiliki karyawan dengan latar belakang agama, suku, dan gender yang beragam ya. Sebagai upaya untuk meningkatkan kerjasama tim dan mengajarkan nilai-nilai keberagaman, Anda ingin memanfaatkan keberagaman tersebut dalam kegiatan kerja tim. Tindakan yang paling efektif untuk dilakukan adalah, jelas ya, agak kabur ya. A. Menyusun kegiatan kerja tim yang mendorong karyawan untuk memahami dan menerima perbedaan seperti tugas bersama dalam kelompok dengan latar belakang yang beragam. Ya, ini bagus sekali nih Bapak Ibu ya. Ada kerjasamanya, ada komunikasinya ya. Dan kalau yang B, meminta masing-masing karyawan untuk memperkenalkan latar belakang mereka ya di awal rapat agar karyawan lain menyadari keberagaman. Kalau ini diminta dari awal memperkenalkan langsung ya. Mana yang lebih bagus antara A dengan B? Tentu yang lebih tepat yang A. Ya. Yang A kita susun dulu kerja sama tim ya. Barulah nanti Bapak Ibu kita perkenalkan latar belakangnya ya. Yang C, secara sadar mengelompokkan karyawan dengan latar belakang berbeda dalam satu tim untuk mendorong mereka berkolaborasi meskipun berbeda. Kalau ini kita sengaja mengelompokkannya Bapak Ibu ya. Antara A dengan C tentu yang lebih tepat juga yang A ya. Dengan yang D, menggunakan perbedaan antar karyawan sebagai contoh dalam diskusi tim agar lebih mudah memahami konsep perbedaan individu ya. Kalau yang ini Bapak Ibu ini berupa pendapat ya. Langsung kita eliminasi. Maka jawabannya apa Bapak Ibu? 3, 2, 1. Betul Bapak Ibu, jawabannya adalah A. Yuhu. Menyusun kegiatan kerja tim yang mendorong karyawan untuk memahami dan menerima perbedaan seperti tugas bersama dalam kelompok dengan latar belakang yang beragam. Ya murah, kalau yang murah-murah soalnya bisa bersama-sama ya. Tapi kalau yang kayak pinjol tadi ya kita berantem pula kan. Nah. Kak ini nanti di apa insya Allah ya, lihat dulu sinyal kita ya insya Allah. Aduh, orang tua saya menelpon nih Bapak Ibu. Kak, saya mau SS pengerjaan mahasiswanya, Kak. Pilihan ganda. Ya, ini dia. Silakan Bapak Ibu di SS ya. Mungkin Bapak Ibunya belum ada apa untuk order, boleh ya. Ini. Dia ada trik manajerial ya, ada trik manajerial. Sabar ya Bapak Ibu ya. Sabar dulu Bapak Ibu, mungkin admin saya lagi sholat ya, sabar dulu ya. Kalau soal FR-nya yang banyak keluar itu soal banyak terkait ke kerjasama tim ya Pak Ibu ya, sebagai kita manajer ya, atau kita sebagai ketua tim, kita sebagai kepala divisi ini gitu ya. Nah ini dia soal-soal FR-nya ya. Lalu trik cepat sosial kultural juga seperti itu. Kalau sosial kultural kita berusaha membantu orang di sekitar ya. Kita harus bersikap ramah dan mudah berbaur ya. Lalu kita harus bisa menghargai perbedaan ya. Kalau dia wawancara, pilihlah jawaban yang mencerminkan kita itu adalah orang jujur, ya, yang patuh, yang adil dan memiliki komitmen kuat pada pekerjaan. Dan ini soal FR wawancara yang sering keluar. Oke Bapak Ibu, masih semangat kah Bapak Ibu? Masih semangat? Pinjam memang. Bu, boleh tidak kalau terpaksa pas ujian terbaca pilihan ganda dulu? Boleh, boleh Bu Vina, boleh pilihan ganda dulu ya, karena memang soalnya nggak panjang-panjang, ini dia. Ini ada kata teman kita yang telah ujian kemarin ya, soalnya tidak begitu panjang ya, nah ini dia. Ya, nah, soalnya kurang lebih seperti yang Ibu berikan kemarin, tetapi kalimatnya lebih sederhana ya. Teksnya lebih pendek ya, jadi lebih pendek-pendek ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau SJT yang mana banyak keluar soalnya ya. Kalau Bapak Ibu yang guru, yang paling banyak itu keluar itu ya.
mencakup bagaimana membuat pembelajaran berpusat kepada peserta didik, penggunaan teknologi dalam pembelajaran, ya, penilaian autentik, ya, assessment as learning, assessment for learning, 20 buah soal pendidikan inklusif, ya. Nah, sini juga kata Ibu Neneng ini ya. Nah, nih. Kak, boleh tahu gimana soal gurunya, Kak? Apakah SJT, Bu? Tidak ada TIU-nya untuk formasi guru, ya. Tidak ada, ya. Bagaimanakah soalnya mirip nggak sama soal tim Adeyesa? Hampir 80% mirip, Bu. Alhamdulillah, ya. Ada soalnya pun tidak terlalu panjang-panjang, Bu. Alhamdulillah, katanya ya. Kisi-kisi teori belajar tidak keluar, ya. Kebanyakan itu soal tentang pendidikan inklusif, ya. Nah, sudah ada kami berikan Bapak Ibu ya soal pendidikan inklusif itu Bapak Ibu. Coba lihat Bapak Ibu ya yang bagi-bagi yang baru-baru mungkin ya kayak apa sih soal pendidikan inklusif? Ya seperti ini Bapak Ibu. Ya mana dia ya? Ah, ini dia. Jadi berupa SJT juga soal pendidikan inklusif kita ya. Kita berikan dulu Bapak Ibu wacana tapi nggak panjang ini nanti ya. Dia agak-agak pendek ya. Kita berikan dulu wacana, lalu apa sebagai guru, apa tindakan yang kita prioritaskan. Nah, ini yang SJT-nya Bapak Ibu ya. Ini sudah ada beberapa soal-soal pendidikan inklusif ya. Ini semuanya sudah ada ya Bapak Ibu ya. Silakan dibaca-baca saja Bapak Ibu. Tidak ada suara Kak, nggak ada suara saya. Apakah suara saya ada? Ada. Oke. Ya, dia ada yang panjang, ada yang tidak panjang Kakak ya. Jadi nggak panjang semuanya Kakak. Nah, kalau SJT-nya insya Allah seperti ini ya. Nah, sudah ada kami berikan seperti ini ya. Contoh-contoh soalnya. Oke, jadi bagi Bapak Ibu yang mau silakan langsung saja hubungi admin kita ya. Ada beberapa yang panjang, nggak panjang semuanya, ada juga yang pendek ya. Bahas SJT Bu, kalau Mas A, kalau SJT itu bersama rekan tercinta saya ya. Ini dia, kami bagi ya, tim Adeyesa berbagi itu ya. Nah, kalau SJT itu bersama rekan tercinta saya ini ya, Pak Ade. Ya, Pak Ed Ade Smart 13. Nah, silakan di-follow saja Bapak Ibu ya akunnya. Ini akunnya, silakan di-follow ya. Nah, ini. Mau banget mau tinggal nunggu amin ya. Nah, silakan di-follow. Jadi kalau di room saya Mas Oswa dulu Kakak ya. Nah, jadi jadwalnya udah dibagi-bagi nih Kakak ya. Udah dibagi-bagi. Oke. Trik manajerial. Oke, Bu Cantika, trik manajerial. Sabar ya Bapak Ibu ya, mungkin admin saya lagi sholat atau mungkin lagi di luar ya. Bu boleh lihat kisi-kisi soal SJT guru Bu, mau SS. Kisi-kisinya ini dia. Silakan di tap-tap layar dulu Bapak Ibu ya, sampai 100k dong Bapak Ibu. Ini masih 29 nih. Sampai 100k dong Bapak Ibu. Ya kemarin aja tembus 100k ya Pak D ya. Saya kalah saya sama Pak D Bapak Ibu. Tadi guru ahli pertama ya, guru ahli pertama ini. Ya, ini guru ahli pertama sampai nantinya Bapak Ibu ya, sampai perencanaan karir dan pengembangan potensi diri. Ya, bisa dilihat kan? Nah, ini sudah kami susun ini Bapak Ibu dari yang pertama ini dia. Ya. Nah, kompetensi teknis lengkap ya. Nah, ini dia. Sudah kami susun semuanya ya. Semuanya learning objektif ya, 15 ya. Soalnya 15, 16 ya sampailah pokoknya sampai 39 poin. Oke. Ya, pokoknya inilah Bapak Ibu ya sampai 39 poin. Yang bagi-bagi yang berminat silakan dihubungi saja admin kita ya. Bun, saya belum ada uang, Bun. Ya, boleh saja. Lihat saja di YT kita ya. YT kita gratis gitu ya. Sebenarnya sudah bisa YT kita itu dibuat pelanggan ya. Tetapi kami tidak mau Bapak Ibu ya. Nanti kesulitan pula Bapak Ibu ya. Nggak usah dijadikan pelanggan dulu ya. Oke, next, Kak. Oke, next. Sebenarnya bisa itu dibuatkan VT, apa namanya, YT kita itu pelanggan di sini ya, pelanggannya kayak warna hijau itu ya. Nah, sudah bisa alhamdulillah nih berkat Bapak Ibu sudah bisa monetisasi ya. Tetapi enggak Bapak Ibu ya karena memang jasa Bapak Ibu itu baik sekali kepada kami. Kami tidak ingin melupakan jasa Bapak Ibu ya. Setelah 5 tahun berjuang baru bisa monetisasi kemarin ya.
Ya, oke, soal lagi selanjutnya. Nanti rekaman 1 jam saya berhentikan lagi ya. Berkah pokoknya Bu, saya selalu amin Bu TBR, amin. Soal yang ke-8, soal FR PPPK mahasiswa periode 2. 35 detik dari sekarang. Pinjol lagi, pinjol. Astagfirullah. Ada semuanya, jawabannya ada. Tapi kalau soal FR, saya yang punya soal FR guru sama mahasiswa ya Bapak Ibu ya. Kalau yang lain belum punya saya ya. Anda adalah wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Salah satu guru muda telat ke sekolah berulang kali karena memang beliau masih memiliki anak yang masih bayi. Akibatnya beberapa guru lain juga ikut datang terlambat. Tindakan Anda. Mana Bapak Ibu? A. Membiarkan majelis guru itu datang sesuai keinginannya. Karena juga bukan urusan saya untuk menegur mereka. Nah, kalau ini adalah tidak peduli Bapak Ibu. Kalau option A ya. Dan juga berupa pendapat. Setiap yang berupa pendapat, pernyataan, perasaan, langsung kita eliminasi. Yang B. Menegur guru yang sering terlambat agar tidak menjadi contoh. Kita skip dulu. Yang C. Menegur majelis guru yang sering terlambat serta melaporkan kepada kepala sekolah. Oke. Yang D. Memberikan sanksi tegas untuk majelis guru yang sering datang terlambat ya. Karena di sini fungsi kita adalah wakil kepala sekolah bidang kurikulum ya. Kalau yang memberikan sanksi itu lebih bagus itu kepala sekolah ya. Jadi bukan hak kita juga memberikan sanksi Bapak Ibu ya. Antara B dengan C. Nah, bagaimana Bapak Ibu antara B dengan C? Karena memang Bapak Ibu guru itu sudah berulang kali. Sudah berulang kali. Ya. Kalau berulang kali itu artinya sering. Nah, nih kita sematkan ya. Jawabannya Bapak Ibu 3, 2, 1. Yuhu. Masya Allah, tabarakallah. Ya, kita laporkan Bapak Ibu ya. Kita tegur lalu kita laporkan Bapak Ibu ya, karena memang nggak bagus juga ditiru Bapak Ibu. Kalau cuma kita tegur saja Bapak Ibu, dia sudah berulang kali Bapak Ibu. Ini pengalaman pribadi saya juga ini ya, punya anak juga pagi-pagi kan. Nah, kerepotan kan ya, memang terlambat ya gimana lagi ya. Nah, jadi kalau sudah ditegur ya kita berubah lagi ya. Oke Bapak Ibu. Tetapi saya tidak berubah ya Bapak Ibu ya. Apa itu mahasiswa admin? Mahasiswa adalah manajerial, sosial, kultural, dan juga wawancara ya. Ini untuk semua formasi. Oke? Oke, masih semangat? 2 soal lagi Bapak Ibu. Kita gaskan Bapak Ibu. Masih semangat nggak Bapak Ibunya? Nanti saya tetap layar dulu Bapak Ibu ya. Ini bagi Bapak Ibu yang baru-baru silakan di screenshot ya. Silakan di screenshot. Ini ya sampai 50k baru saya end live. Ya, silakan di tap-tap layar sampai 50k dulu. 2 soal lagi. Gas Uni, gas. Gas kan Pak, jangan kasih kendor. Mantap. Ya, besok hujan Bu, gas. Ya Pak Zon besok hujan. Oke, ini yang bagi-bagi yang terlambat ya. Saya ulangi lagi ya sebelum kita 2 soal lagi ya. Ini memperlama waktu saja Bu Desa. Oke, saya buatkan hati Bapak Ibu senang nih ya. Bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki cerdik ya, insya Allah Bapak Ibu nilai teknisnya itu ya bernilai berapa? Bernilai 100%. Masya Allah. Ya, jadi nilai teknisnya itu paling tinggi ya kalau yang udah punya cerdik ya.
Tetapi kalau memang semua lawan kita punya cerdik ya, berarti nanti urutannya siapa Bun yang menang Bun? Antara PPG Prajabatan atau yang guru honor 2 tahun Bun yang punya cerdik. Tentu yang lebih tepat urutan kelulusannya yaitu guru non ASN ya. Apa guru non ASN? Guru yang sudah honor 2 tahun ya dan juga sudah memiliki sertifikat pendidik ya. Kalau guru yang non ASN yang belum memiliki cerdik gimana Bun? Mana yang didahulukan daripada lulusan PPG? Ah, ini lah di mana bagusnya? Astagfirullah. Apalah kata saya. Bus namanya macam pakai takut enggak insya Allah ya. Ya, jadi diutamakan dulu Bapak Ibu guru non ASN dulu ya. Barulah Bapak Ibu yang lulusan PPG. Baik itu PPG Prajabatan ataupun yang lainnya barulah guru swasta ya Bapak Ibu. Jadi memang harus bisa Bapak Ibu melihat formasi Bapak Ibu. Berapa formasi Bapak Ibu? Berapa orang yang telah melamar di sana? Pastikan apakah mereka punya cerdik atau enggak ya. Nah, jadi itu. Ibu rindu udah berapa tak live kan? Iya, ada orang yang rindu sama saya. Iya Bu ini ya. Saya sudah 3 hari kemarin nggak live ya. Cara melihat formasi gimana Bun? Nggak tahu ya gimana caranya. Nggak pakai passing rate, nggak ada pakai passing rate. Jadi harus tahu formasinya berapa, Bapak Ibu, dan Bapak Ibu harus tahu siapa saja lawan Bapak Ibu. Ya, misalnya nggak ada formasinya dijelaskan di SSCN. Biasanya ada itu ya. Nah, jadi kalau udah tahu kita ya kita bersemangat. Tapi kalau formasinya nol ya gimana lagi itu ya.